Tumbuhan mangkokan. Nama ilmiahnya Polysius scutellaria Tau. Sinonimnya adalah Nothopanac scutellarium. Tanaman ini dikenal dengan berbagai nama dan penamaan lokal dan bahasa asing. Seperti bahasa Sunda disebut mamanukan, bahasa Makassar dengan mangko-mangko, bahasa Tagalog dengan platitos, dan dalam bahasa Inggris dengan nama saucer leaf. Orang Minang sering memakai daun ini untuk campuran gulai telur. Mereka menamakan daun ini dengan daun tapak leman. Tumbuhan mangkokan merupakan tumbuhan tropis yang sering dijumpai tumbuh liar di pinggir jalan dan pekarangan rumah. Biasanya tanaman ini juga ditanam untuk mempercantik pekarangan rumah. Daunnya memiliki bentuk melengkung persis seperti mangkok, agak tebal dan berbentuk hati di dasar, dengan tepi bergerigi dan lebarnya 6-12 cm. Warna daun berwarna hijau, batangnya berkayu, bercabang, bulat, panjang dan lurus. Memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi, sekitar 1,5-3,5 meter. Apabila tanaman ini tumbuh liar, maka tingginya dapat mencapai 6 meter. Tumbuhan mangkokan ini mempunyai bunga majemuk yang berbentuk seperti payung. Memiliki buah buni, pipih, hijau. Biji kecil, keras dan berwarna coklat. Tumbuhan mangkokan dapat tumbuh dengan baik di bawah sinar matahari penuh dan teduh, serta mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah, seperti di ladang, tepian sungai, dan di wilayah pulau sekalipun. Sebagian orang awam melihat tumbuhan mangkokan ini sekedar tumbuhan umum, tidak lebih dari tanaman penghias halaman rumah. Tapi siapa sangka jika tanaman ini nyatanya memiliki banyak kandungan yang berkhasiat apabila digunakan oleh manusia sebagai bahan obat tradisional atau herbal. Komposisi nutrisi cukup banyak terdapat pada tumbuhan mangkokan ini, seperti kalsium oksalat, peroksidase, amigdalin, fosfor, besi, lemak, protein, serta vitamin A, B1 dan C. Maka tanaman ini dapat digunakan sebagai pengobatan herbal. Dari sekian zat penting yang terkandung dalam daun mangkokan tersebut, menjadikannya mempunyai sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Apa saja? Berikut manfaat yang terkandung dalam tumbuhan mangkokan. Pertama, untuk mengatasi kerontokan rambut. Beberapa penelitian terhadap tanaman mangkokan menyebutkan bahwa tumbuhan mangkokan secara empiris dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut, di mana daun mangkokan mengandung tanin, polifenol, dan saponin. Caranya adalah dengan dipakai sebagai masker rambut. Mulailah mencari daun mangkokan yang sudah tua tapi masih segar. Setelah itu dicuci, haluskan daun mangkokan dan campur dengan minyak kelapa hingga rata. Lalu saring dan peras. Hasil perasan inilah yang dioleskan ke kulit kepala sambil dipijat. Biarkan hingga mengering, kemudian cuci sampai bersih. Lakukan metode tersebut secara rutin, agar rambut tidak mudah rontok dan rambut bertambah subur. Ataupun kita bisa juga melakukan cara kedua. Ambil 10-15 lembar daun mangkok, lalu cuci bersih. Blender atau ditumbuk sampai halus. Campurkan dengan air secukupnya. Saring dan peras campuran air dan daun mangkok. Gunakan air saringan untuk memijat kulit kepala kurang lebih 10 menit. Tunggu sampai kulit kepala kering. Bilas dengan air dan menggunakan sampo biasa. Manfaat yang kedua, untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka dan peradangan. Daun mangkokan memiliki sifat anti-inflamasi. Jadi, ia sudah dipercaya sejak dulu ampuh dan efektif untuk mengatasi luka dan peradangan. Apabila kita mengalami infeksi yang biasanya timbul akibat luka luar yang menganga, bisa segera teratasi dengan daun mangkokan. Tapi diingat,
jangan dikonsumsi langsung. Daun mangkokan ini ditumbuk sampai halus. Setelah itu, aplikasikan atau balurkan ke anggota tubuh yang mengalami luka tersebut. Manfaat yang ketiga, untuk mengatasi sariawan. Walaupun bentuknya daun, siapa sangka daun mangkokan mampu mengatasi sariawan secara efektif. Hampir sama caranya dengan mengobati luka. Ambil beberapa daun mangkokan dan tumbuk hingga halus. Kemudian, kita tinggal membalurkan ke daerah sariawan secara hati-hati dan gunakan secara teratur dan rutin untuk mendapatkan hasil maksimal. Insya Allah, sariawan kita akan lebih cepat sembuh dari biasanya. Manfaat yang keempat, melancarkan sistem pencernaan dan buang air kecil. Daun ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Kandungan serat itulah yang akan membantu melancarkan pencernaan, sehingga dapat terhindar dari sembelit, diare, serta buang air yang tidak lancar. Untuk membantu melancarkan buang air kecil, kita cukup merendam daun mangkokan dengan air panas, lalu diamkan selama beberapa saat. Kemudian kompreskan pada perut bagian bawah secara merata. Kompreskan selagi masih dalam keadaan hangat. Manfaat daun mangkokan yang kelima, untuk menjaga kesehatan mata. Bukan hanya sayuran wortel saja yang baik untuk kesehatan mata. Ramuan dari daun mangkokan pun juga sangat baik untuk kesehatan mata kita. Hal ini dikarenakan adanya kandungan vitamin A yang terdapat dalam daun mangkokan. Dengan rutin mengkonsumsi ramuan dari daun mangkokan, maka insya Allah akan membantu menghindarkan penyakit mata seperti rabun, minus, plus katara, dan sebagainya. Manfaat daun mangkokan yang keenam, mencegah munculnya gejala anemia. Anemia atau gejala kurang darah memang dapat menyebabkan masalah besar jika dibiarkan begitu saja. Anemia dapat menyebabkan datangnya berbagai macam penyakit, seperti rasa pusing, lemas, letih, mudah lelah, dan sebagainya. Dengan mengkonsumsi ramuan daun mangkokan, insya Allah akan membantu mencegah anemia. Hal ini karena kandungan zat besi di dalamnya. Manfaat yang ketujuh, untuk menjaga kesehatan tulang. Daun ini memiliki kandungan vitamin D yang bersamaan dengan fosfor serta kalsium yang baik untuk kesehatan tulang. Bagi yang sedang dalam masa pertumbuhan, maka dapat membantu menambah tinggi badan dan mengoptimalkan fungsi struktur tulang, sehingga tulang akan lebih kuat dan terhindar dari penyakit seperti osteoporosis. Demikian beberapa manfaat daun mangkokan bagi kesehatan dan kecantikan yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Manfaat daun mangkokan untuk rambut, karena penggunaan luar tubuh, maka bisa dikatakan tidak ada efek samping yang membahayakan bagi tubuh, dan banyak yang sudah mencobanya. Sedangkan untuk penggunaan yang dikonsumsi, sebaiknya kita konsultasikan dengan dokter kepercayaan atau dengan ahli gizi yang kita kenal. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi pada video yang selanjutnya.